Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 7 di subtema 2 Perkembangan Teknologi Produksi Sandang. Di pembelajaran 2 kali ini kita akan mempelajari mengolah bahan dasar pakaian. Ini ada di halaman 74 sampai dengan 77. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Yuk kita lihat dulu tujuan pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama, dengan membaca teks, adik-adik dapat mengidentifikasi ide pokok dari teks perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Lalu yang kedua, dengan mencermati teks, adik-adik dapat menyusun informasi tentang perkembangan teknologi produksi sandang di lingkungan setempat dengan tepat. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Ayo kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 74 ya. Udin memiliki pakaian dari beberapa jenis bahan dasar. Bahan dasar diolah menjadi pakaian. Bagaimana cara mengolah bahan dasar menjadi pakaian? Mari kita ikuti kegiatan berikut. Nah, bacalah dengan nyaring adik-adik ya, seperti Kak Rina. Judulnya mengolah bahan dasar pakaian. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ada serat alami yang berasal dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong, ulat sutra, dan bulu domba. Ada juga bahan dasar berupa serat buatan seperti nilon. Dahulu, bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Daun dijemur hingga kering, kayu dipukul-pukul hingga tipis, kulit hewan direndam dan dikeringkan. Semua diolah menjadi pakaian. Saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Bahan dasar diolah menjadi serat, serat dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Semua itu dilakukan dengan mesin yang canggih. Nah, kita lihat ya di sini adik-adik, ada banyak sekali ya bahan dasar pakaian. Ya, ada dari kapas, daun, kayu, batang pohon, kepompong ulat sutra. Nah, ini yang bagus ya adik-adik. Kemudian ada bulu domba. Ya, ada juga yang dari serat buatan seperti nilon. Nah, kemudian untuk proses pembuatan bahan dasar pakaian ini pengolahannya ada yang modern. Ya, yaitu prosesnya adalah bahan dasar diolah menjadi serat. Ya, serat dipintal menjadi benang. Lalu baru benang ditenun menjadi kain. Nah, prosesnya seperti itu adik-adik. Jadi adik-adik coba lihat baju adik-adik sekarang. Ya, itu dia ada serat-serat benang ya yang ditenun. Ya, ditenun itu jadi dirangkai sehingga menjadi kain atau baju yang adik-adik pakai sekarang. Keren banget ya adik-adik ya. Nah, semua ini adalah perkembangan teknologi di produksi sandang ya. Nah, kita lihat yuk di sini ada beberapa gambar perbedaan proses dengan tangan dan dengan mesin. Nih ya, dari bahan dasar ya. Nah, ini prosesnya, ini bahan dasarnya ya. Kemudian memintal. Nah, memintal bahan dasar juga ini ada yang proses dengan tangan adik-adik dahulu seperti ini. Ini namanya mesin pemintal. Nah, kalau sekarang sudah menggunakan mesin, jadi bisa sekaligus banyak. Lalu menenun. Nah, ini nih baju atau pakaian yang adik-adik pakai. Nah, ini ya dirangkai nih adik-adik. Ya, benangnya ada yang ke sini, lalu ada yang ke sini. Nah, itu namanya ditenun sampai menjadi bahan yang akan nantinya dijahit untuk membuat pakaian seperti yang adik-adik pakai sekarang. Tapi ada juga yang dengan mesin seperti gambar ini ya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan seperti ini nih adik-adik. Ya,
Beberapa dari ibu-ibu saat ini masih menggunakan penjahitan dengan tangan, tapi biasanya untuk menutupi bagian-bagian yang bolong sedikit. Ya, misalnya ada yang bolong sedikit atau kancingnya lepas, ya, atau sambungan namanya som-soman gitu ya adik-adik. Kalau adik-adik di ujung pakaian itu ada yang dilipat supaya tidak terlihat obrasnya. Nah, itu juga kadang-kadang kalau ada yang lepas sedikit, ibu adik-adik mungkin masih menggunakan tangan atau mungkin ke tukang jahit. Nah, kemudian ada juga tukang jahit, ya. Jadi menggunakan mesin jahit seperti ini, ya. Lalu mesin jahit juga ada yang menggunakan kaki, ya adik-adik. Jadi kakinya bergerak-gerak, ya. Lalu ada juga yang menggunakan mesin jahit modern. Jadi walaupun bentuknya sama seperti ini, tapi digerakannya dengan mesin. Jadi kakinya hanya menginjak, dia nanti langsung ininya jalan sendiri. Ya. Nah, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Bahan dasar yang digunakan semakin banyak. Mesin-mesin yang mengolah pakaian dasar juga bertambah canggih. Ya. Nah, pakaian yang dihasilkan juga semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Kita harus bersyukur ya adik-adik, ada masih banyak sekali saudara-saudara kita yang pakaiannya tidak layak. Ya, jadi adik-adik harus bersyukur memiliki pakaian dan bisa mengganti setiap mandi pagi dan sore. Ya. Yuk kita lihat tugas kita kali ini. Bacalah kembali teks tadi yang berjudul Mengolah Bahan Dasar Pakaian dengan Teliti. Lah, kemudian garis bawahi kalimat pertama pada setiap paragraf. Yuk kita garis bawahi dulu. Nah, di sini ya kita bawahi kalimat pertama. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Lalu paragraf kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Lalu paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Kemudian ini paragraf ketiga. Kemudian paragraf keempat, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Ini 4 dan terakhir yang 5. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat, ya. Oke, sudah kita garis bawahi untuk kalimat-kalimat pertama atau kalimat utama ya adik-adik. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, ini adik-adik, kita harus masukkan yang tadi sudah kita garis bawahi ya. Yuk, nah ini Kak Rina nonaktifkan dulu penanya supaya bisa mengcopy. Oke, nah yang paragraf pertama, Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian. Ini ya. Oke, Karina masukkan ke sini. Kemudian yang kedua, dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana. Ini kita masukkan sebagai paragraf yang kedua. Kemudian paragraf ketiga, saat ini bahan dasar pakaian diolah dengan cara modern. Nah, kita masukkan di sini. Kemudian sekarang paragraf kelima. Paragraf keempat ya. Nah, paragraf keempatnya ada di bawah gambar. Nah, cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Nah, seperti ini kita taruh di paragraf 4. Dan terakhir di paragraf 5, pembuatan pakaian berkembang dengan cepat. Nah, oke, itu dia ya adik-adik ya. Paragraf ke-1 sampai dengan paragraf ke-5 sudah kita masukkan kalimat utama atau isi cerita dari setiap paragrafnya. Lalu selanjutnya, kamu sudah mengetahui isi cerita dari teks yang kamu baca. Informasi apa saja yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Diskusikan dengan temanmu, lalu tuliskan hasil diskusimu dengan rapi. Di sini ya adik-adik tulisnya. Nah, Karina mau menulis di sini. Ya, contohnya begini. Indonesia kaya akan bahan dasar pakaian yang berupa serat alami dan serat buatan. Tadi serat alami apa adik-adik? Ada bulu domba ya. Lalu ada serat sutra ya, dan buatan seperti nilon. Dahulu bahan dasar pakaian diolah dengan cara sederhana ya adik-adik ya. Biasanya masih menggunakan tangan.
Kemudian saat ini bahan dasar pakaian diolah menggunakan mesin yang canggih. Cara mengolah kain menjadi pakaian juga semakin maju. Mulanya kain dijahit dengan tangan, namun saat ini kain dijahit dengan mesin jahit modern. Pembuatan pakaian berkembang dengan cepat sehingga pakaian yang dihasilkan semakin beragam. Bersyukurlah kepada Tuhan karena kita memiliki pakaian. Itu ya adik-adik untuk hasil diskusi dari informasi yang kita dapat dari teks bacaan tadi. Nah, pembelajaran kita untuk bahasa Indonesia berarti sudah selesai adik-adik ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga ke teman-teman lainnya. Dan mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya adik-adik. Dadah!